وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian ikhwah, at-tasmiyatu bi asma'il a'jamiyyah turkiyatan aw farsiyatun aw barbariyatun aw ghairuha mimma la tattasi'u lahu al-lughatul arabiyyah wa lisaniha. Yang ketujuh yaitu yang dilarang juga, yaitu menamakan nama-nama dengan nama yang non-Arab, seperti apakah dia Turki, apakah Farsi, ataukah dia bangsa barbar, ya, di mana tidak ada dalam bahasa Arab dan lisannya. Minha Nariman, Sirihan, Nifin, Sirin, Syadi, bimaknal kirdun. Syadi itu artinya menurut mereka adalah monyet, ya. Demikian juga Jihan, demikian. Dzakaru Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid memberikan nama dengan nama-nama yang bukan Arab, ya. Memberikan nama-nama dengan nama yang bukan Arab menurut beliau juga tidak dibolehkan. Ya, menurut beliau juga tidak dibolehkan. Harus memang namanya nama muslim yang sudah jelas muslimnya. Itu menurut Syekh Bakar Abu Zaid. Wa indi, kata penulis, wa innahu makruhun faqat. Kalau menurut saya enggak sampai haram lah, tapi makruh. Illa idza ataqadu afdaliyataha ala asma'il muslimin, kecuali jika dia meyakini bahwasanya nama itu lebih afdal daripada nama-nama orang muslim. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, memang memberikan nama yang bukan nama-nama Arab, ya, memberi nama yang bukan nama-nama Arab, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ikhwah. Ya, ada yang menyatakan enggak boleh, harus nama tersebut nama yang menunjukkan ciri khas muslim. Begitu, menunjukkan nama ciri khas muslim. Demikian. Namun ada juga para masyayikh itu yang berpendapat bahwasanya enggak mengapa, ya. Tidak mengapa memberi nama dengan nama yang bukan nama Arab, ya. Selama maknanya bukan makna yang terlarang. Selama maknanya bukan makna yang terlarang atau bukanlah maknanya makna yang buruk. Demikian.
Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti di Indonesia. Ya, seperti di Indonesia. Banyak nama-nama Indonesia itu bukan nama Arab. Seperti yang pernah kita singgung, seperti Soeharto, Soekarno, Siswanto, Suwardi, Sukarsih, ya, Tukimin, demikian, ya, apalagi banyak sekali ikhwafiddin, Jumain, Kasiran, apalagi, dan lain-lain ikhwah, nama Jawa lah kita katakan, ya nama ini kan bukan nama Arab, ya, nama ini bukanlah nama-nama Arab. Apakah terlarang? Jawabannya enggak. Tidak terlarang. Ya. Karena apa? Tidak terlarang selama tidak bermakna makna yang buruk. Kalau dia mengandung makna yang buruk, nama Arab pun kalau mengandung nama yang buruk, makna yang buruk enggak dibolehkan. Seperti ada seorang ayah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia menceritakan tentang anak yang durhaka kepada beliau, kepada orang tuanya. Lantas lantas dia pun memanggil artinya, dan Umar pun memanggil dia, ya, memanggil si anak tersebut dan menanyakan tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Lantas si anak bertanya tentang hak dia sebagai anak itu bagaimana? Apa hak dia? Lantas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan hak dia adalah memilihkan untuk dia seorang ibu yang muslimah, kemudian atau solehah, mengajarkan dia Al-Quran dan memberikan dia nama yang baik. Ternyata si anak mengatakan, ayahku tak pernah mengajarkan aku Al-Quran, ibuku juga bukan orang baik, dan namaku juga Ju'al. Ju'al itu bahasa Arab, tapi artinya kumbang kelapa. Demikian. Jadi nama bahasa Arab pun kalau seandainya maknanya buruk nggak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, tidak mengapa seorang itu memberi nama. Boleh, ya, kita kan boleh memberi nama yang bukan Arab, ya, selama tidak bertentangan dengan apa yang kita sebutkan larangan itu, ya, atau ya tidak mengandung makna yang buruk. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat juga nama para nabi juga kan enggak semuanya Arab kan, ya. Nama nabi juga enggak semua Arab, seperti Lut itu kan bukan nama Arab, ya. Demikian ikhwah. Zakaria, Yahya, Ilyas itu bukan nama-nama Arab. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya, ya, kalau pendapat Syekh Bakar Abu Zaid, beliau katakan enggak boleh, ya, enggak boleh. Harus pakai nama-nama yang jelas nama muslimnya. Jelas nama muslimnya. Kecuali kalau dia meyakini nama Jawa itu lebih baik dibandingkan nama muslim misalnya, nama seorang muslim, maka ini dia jatuh pada dosa. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita memberi nama, ya, syariat itu memberikan kepada kita satu pedoman. Karena ikhwah, syariat kita itu membedakan antara laki-laki dan perempuan, membedakan antara manusia dengan hewan, membedakan antara muslim dan kafir. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau nama perempuan dipakai laki-laki ya nggak boleh, nama laki-laki dipakai perempuan ya nggak boleh. Demikian. Seperti seorang perempuan namanya Saprudin misalnya, ya kan nggak dibolehkan ikhwah. Namanya Rijal misalnya, kan nggak dibolehkan. Seorang perempuan namanya Ali misalnya, nggak dibolehkan, haram hukumnya. Karena Ali itu namanya laki-laki. Demikian ikhwah. Demikian juga laki-laki. Seorang laki-laki namanya siapa? Namanya Fatimah misalnya, nggak dibolehkan.
ya. Jadi membedakan antara laki-laki dan perempuan, membedakan antara manusia dengan hewan, membedakan antara kafir dan yang muslim.